Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul azim. Hari ini kita dikembalikan dalam nuansa yang sama, subuh secara berjamaah. Namun di setiap subuh yang kita lalui memiliki makna dan hikmah yang berbeda di setiap masing-masing individu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita subuh yang bermanfaat, maka kita gunakan subuh itu, bapak dan ibu semuanya, kita gunakan untuk sedikit meredam dan merem aktivitas yang padat itu. Minimal sebulan sekali kita mendengarkan kajian, ataupun 3 bulan sekali kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan sampai kita lalai dalam kesibukan dunia sehingga kita melupakan ada taman-taman surga, ada amalan-amalan seperti haji dan umrah, ada orang-orang itu didoakan malaikat setiap subuhnya sampai dia keluar dari masjid. Maka itu kita harus upayakan dalam aktivitas kita setiap ahadnya. Walaupun tidak sering kita bisa mendengarkan kajian, tapi minimal dalam hati jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus gunakan waktu itu supaya kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana waktu subuhmu kamu gunakan? Kita akan menjawab sebagiannya saya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian-kajian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini sedikit kami ingin berbagi tentang fungsi rumah, ya. Fungsi rumah dalam perspektif Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ingin berbagi tentang ini? Mungkin barangkali saya sendiri dan jamaah semuanya banyak yang lupa ketika Allah Subhanahu wa taala beri rizki kita untuk membeli rumah. Sebenarnya dan sayokjanya adalah bukan hanya tempat untuk tidur jamaah. Kalaulah rumah itu kita gunakan untuk tempat tidur saja, maka sama dengan hotel. Kalaulah rumah itu hanya sekedar tempat untuk makan, habis makan pergi lagi, tidurnya enggak jelas, maka apa bedanya rumah itu dengan rumah makan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan makna rumah. Kalau orang Arab di luar sana menyebut rumah itu dengan 4 kata biasanya, walaupun memang ada makna rumah itu dari beberapa kata. Rumah biasanya orang Arab menyebutnya dengan kata baitun, ya, bait. Lalu juga rumah dikatakan dengan kata dar, ya, darul akhirah atau darul mafad. Itu rumah dikatakan dar. Ada juga rumah orang Arab menyebutnya dengan kata manzil, yaitu artinya tempat turun ataupun tempat kita kembali. Lalu juga orang Arab juga mengatakan rumah itu dengan makna dengan kata maskan,
yaitu tempat kita berdiam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat tempat tinggal dibanding dengan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, maka kita kembalikan fungsinya dalam kehidupan kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an. Jangan sampai rumah yang bertahun-tahun kita tinggalin hanya sekedar untuk tempat tidur atau juga tempat pelampiasan. Kehidupan kita ini mungkin 99% di luar, 1%-nya di rumah. Jangan sampai seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada isyarat Al-Qur'an yang menggambarkan rumah itu. Yang pertama Al-Baqarah ayat 125 yang saya katakan di awal, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Ingatlah tatkala aku jadikan rumah-rumah Allah, ya, walaupun ini mengisyaratnya ke Baitullah, ini tempat berkumpulnya manusia. Yang ini mengajarkan menurut para ulama tafsir itu rumah-rumah yang seluruh orang kaum muslimin dan muslimat memiliki itu menunjukkan kepada baitun, dari asal kata bata yabitu baitan. Apa makna lebih dalamnya? Ternyata baitun itu, kalau kita lihat dari makna yang lebih luasnya, itu disebut dengan rumah-rumah yang mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar tempat kita tidur, tempat kita makan. Baitun itu kalau kita merujuk kepada penafsiran para ulama, harus bisa menghadirkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya, kalaulah kita sholat wajib itu di rumah, mohon maaf, kalaulah sholat wajib itu kita laksanakan di masjid, maka sebagian sholat-sholatmu itu harus kita gunakan di rumah, yaitu sholat sunnahnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang-orang yang ketika dia dikasih rumah itu tidak bisa menghadirkan, mengingatkan dirinya kepada Allah. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, setelah membangun masjid, maka Nabi katakan, aina turidul musalla, di manakah aku bisa melaksanakan sholat? Itu artinya di dalam rumah itu, jamaah yang dimuliakan Allah, di antaranya kita gunakan untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Maka orang yang cerdas, orang yang beriman tidak mau dijadi rumahnya itu hanya sekedar untuk tidur, tetapi ada musalla. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa musalla al-bait? Di dalam rumah kita, walaupun cuma sepetak kecil, harus ada yang kita gunakan untuk tempat sholat khusus, kalau bisa khusus. Sebagaimana Maryam menjadikan tempat musallanya itu menjadi mihrab. Supaya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita bangun di tengah malam, kita mampirlah ke situ di pojok rumah kita yang kita jadikan musalla itu. Kita zikir, kita salat sunnah, kita salat tahajud di situ, maka bisa mendatangkan keberkahan. Dan lebih jauh lagi, tatkala anak kita terbangun atau tak kala anak kita ini sudah besar, melihat kita, bapak saya seringkali sholat di situ, maka ini adalah contoh atau potret terbaik. Suatu saat kita dipanggil sama Allah, maka anak kita itu pasti akan menggantikan posisi kita sholat di situ jamaah. Inilah fungsi kenapa kita harus ada musola di dalam rumah. Anak kita, istri kita akan melihat, papa, suami seringkali sholat di situ. Maka ketika bangun tengah malam,
mengambil air wudhu, lalu sholat di situ. Maka tenang, pelan-pelan rumah itu akan menjadi suatu ketenangan dan kenyamanan. Terdapat para malaikat yang mendoakannya, rumah-rumah istri pun tidak banyak tuntutan, anak-anak pun menjadi nyaman di rumah karena melihat ada contoh terbaik kita suara suami menjadikan rumah itu menjadi majlis-majlis tempat ibadah, ilmu, berzikir dan sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isyarat Allah Subhanahu wa taala, rumah yang tidak bisa menghadirkan zikir, ibadah di dalamnya, maka itu seperti rumah laba-laba jamaah. Laba-laba itu adalah satu makhluk yang Allah gambarkan dalam Al-Quran rumahnya. Nah, ini dia nih, jarang yang bisa yang menyentuh di sini. Apa itu? Rumah yang paling rapuh di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semua itu, ternyata itu rumah laba-laba. Sudahlah kecil, di pojok atau di ranting-ranting, lalu tidak memiliki kekuatan, diterpa angin aja bergoyang, bahkan disentuh hewan manapun langsung rusak jamaah. Itu rumah laba-laba. Dan sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, karena laba-laba ketika sudah masuk masa kawin, setelah dia bikin rumah, maka dia harus berkelahi dulu dengan pasangannya atau jantan betinanya itu. Maka biasanya dikalahkan oleh betinanya, lalu jantannya dimakan setelah musim kawin itu tiba. Ini seakan-akan menggambarkan kalau rumah rapuh akidahnya, rumah itu kalau sudah tidak bisa memiliki kekuatan atas dasar nama Allah Subhanahu wa taala, maka rapuhnya seperti rapuhnya rumah laba-laba. Panasnya kepanasan, dingin, hujan kehujanan, lalu ketika ada masalah dari luar datang ke rumah, maka tak jarang rumah itu isinya berhamburan. Sebagaimana anak laba-laba, kalau sudah dia bertelur dan menetas, maka masing-masing laba-laba menginjak kawannya demi untuk keluar dari sarangnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Lalu setelah rumah kita jadikan untuk tempat berzikir, beribadah, lalu kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain antara keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akidahnya sudah kokoh, maka rumah itu difungsikan dalam Al-Quran menjadi maskan, jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu? Bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan maskan itu adalah tempat-tempat yang memiliki ketenangan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bercermin di keluarga kita dan di rumah kita masing-masing. Kita ini sudah merasa tenang belum di dalam rumah? Sudahkah kita beli AC? Sudah kita beli TV? Sudah juga kita beli apa lagi? Tempat-tempat kipas angin, karpet yang empuk. Lalu semuanya kita fasilitasi. Sudahkah kita merasa nyaman di dalam rumah? Apa maksudnya? Maskan ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menghadirkan tempat atau fasilitasnya, melainkan satu keluarga dengan keluarga yang lain, antara suami dan istri, istri kepada anak, anak kepada mamanya. Ini harus bisa menghadirkan ketenangan. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tersinggung. Kadang-kadang kita melihat istri kita ini sudah rasanya sudah bosan karena perilakunya, tingkah lakunya. Kita melihat anak juga kadang-kadang kita merasa sebel. Anak ini enggak berubah-berubah juga. Kadang-kadang istri pun melihat kita juga tidak nyaman. Akhirnya kita sibuk dengan handphone masing-masing. Kita sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga kita lupa rasa nyaman itu
ternyata dia ambil dari luar. Saya tidak betah di rumah ketika istri di rumah, ketika anak semua di rumah. Kita lebih asik di luar. Maka begitu banyak tempat-tempat hiburan di sekeliling kita. Ini kalau kita bisa tanya jamaah, maka mereka itu sejatinya tidak nyaman di rumah. Padahal di rumah itu, kata Nabi Muhammad SAW, pandanganmu kepada istrimu ini adalah sedekah. Kalau kamu lihatnya dengan tatapan-tatapan yang senang, senyumanmu itu adalah sedekah kepada pasanganmu itu. Lalu jikalau istrimu mencium tanganmu, itu bagaikan mencium Hajar Aswad. Masya Allah Pak, jamaah yang dimuliakan Allah. Anak-anakmu ini setiap engkau berikan bimbingan, setiap engkau berikan nafkah batinnya, pendidikannya, ini semua sedekah yang mengalir kepada diri anda. Lalu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu libur, kita jarang menggunakan untuk keluarga? Kita lebih asik dengan aktivitas yang lain di grup-grup, komunitas dan sebagainya. Kita lupa kalau ada kenyamanan di dalam rumah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah senang setan itu melihat kita itu nyaman-nyaman saja. Maka didatangkanlah masalah dari luar. Didatangkanlah masalah dari anggota rumah kita sendiri. Maka yang saya katakan di awal, disebut rumah itu darun, karena aktivitasnya berputar-putar. Kamar mandi, lalu ke kamar tidur, ke ruang tamu, lalu kita juga ke ruang-ruang yang lain. Tetapi lebih daripada itu, ada sistem setan yang berputar di situ, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin sudah nyaman di dalam rumah, aktivitasnya sudah ada, setan bermain di situ. Kadang-kadang kita mau sholat ke masjid, ada anak nangis. Sebagai wujud ujian kita lulus atau tidak. Ketika adzan berkumandang, jualan lagi laris. Sebenarnya Allah pengen uji kamu lulus atau tidak. Sebenarnya kalau kita sedang adzan berkumandang, tiba-tiba tamu datang, itu ujian kamu lulus atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah ringan, masalah berat. Gerimis saja, gerimis adzan berkumandang, gerimis, kadang-kadang kita gak jadi. Sholat di rumah saja. Setan berputar di situ. Kalaupun kita kuat mau melangkahkan kaki kita ke masjid, ada setan datang kepada istri kita, bilang, "Pak, jangan sholat ke masjid, kita sebentar lagi mau kondangan." Masya Allah, ujiannya bertubi-tubi. Istri kuat, suami kuat, datang lagi anak. Anak minta jajan, anak minta antaran ke situ. Maka itulah rumah-rumah yang berkutip di situ tidak bisa menjadikan, ataupun banyak sekali ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni rumah. Ayo kita jadikan rumah kita ini yang kata Nabi, baiti jannati. Bisa gak kita mengucapkan seperti Nabi, jamaah? Jawabannya adalah di hati kita masing-masing. Rumah Nabi bukan rumah yang seperti kita, memiliki fasilitas yang lengkap. Rumah Nabi hanya beralaskan, kalau awal-awal hijrah seperti pakai pelepah kurma. Gelasnya, jamaah, itu kalau lihat dari miniatur Nabi, bisa kita lihat dari Google ataupun bisa dari YouTube, miniatur rumah Nabi, gelasnya saja itu dari untayan kayu-kayu yang disusun dari tembaga, diikat. Nabi ketika dia sholat, itu kadang-kadang kakinya menyentuh istrinya yang sedang terbaring. Itu isyarat Nabi dalam hadisnya. Bagaimana kalau kita bayangkan betapa sempit secara ukurannya rumah Nabi SAW, tetapi Nabi mampu mengatakan, baiti jannati, rumahku itu laksana surga bagiku. Kenapa? Yang saya katakan yang di awal tadi, rumah itu harus kita kembalikan sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kuat, amalan sudah kuat di dalam rumah, baca Quran sudah,
Sholat sunnah juga di rumah, istri juga kita sudah tatar dengan baik, lalu konsep rumah tangga sudah kita terapkan dengan baik, masing-masing kewajiban, hak dan kewajiban kita sudah jelaskan dalam rumah, maka biasanya jamaah yang dimuliakan Allah, datang itu kiriman dari luar. Apa itu? Semasal sihir atau santet ataupun yang lain dan sebagainya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak akan pernah senang setan melihat kita bahagia di dalam rumah. Tidak akan pernah senang. Maka godaan-godaan itu muncul. Maka saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Nabi, rumah kita yang kita tinggali saat ini, maka jadikanlah rumah itu sudah dibacakan surah Al-Baqarah. Maka bagi yang belum, bisa besok atau hari ini mulai dicicil membaca surah Al-Baqarah dalam rumah jamaah. Apa kata Nabi? Rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah itu akan bisa mengusir atau menghalau dari godaan-godaan syaitan yang seperti sihir dan sejenisnya. Makanya kalau kita sering diganggu di dalam rumah, seperti cerita Ustadz Bahrudin, banyak rumah-rumah yang terganggu kiriman dari orang, karena kita mungkin salah dengan orang ataupun orang tak suka dengan kita, dilihat rumahnya ditaruh buhul di situ, ditaruh, dilemparkan, maka insya Allah rumah-rumah yang sudah dibacakan surah Al-Baqarah akan terhindar dari mara bahaya seperti sihir dan sebagainya jamaah. Ustadz, kalau tidak mampu gimana? Dicicil jamaah, bukan langsung sekaligus kita baca 3 juz setengah itu. Lama kita baca, mungkin kita punya perasaan seperti itu, tetapi kita bisa cicil. Ayo anak-anak semuanya, bantu papa untuk baca surah Al-Baqarah di dalam rumah kita ini. Supaya apa? Supaya mengusir dari jin, setan yang akan mengganggu ketenteraman dalam rumah itu. Maka ada rumah-rumah yang kadang-kadang kesurupan jamaah. Rumah-rumah itu bunyi-bunyi yang tak jelas. Ada rumah-rumah yang bahawanya itu memang benar-benar panas dan merasa tidak nyaman, padahal sudah diterapkan konsep rumah dengan baik. Maka mungkin barangkali jamaah dibacakan setiap sudutnya ayat kursi. Kalau pun tidak bisa baca Al-Baqarah, setiap sudut rumah kita baca ayat kursi. Mungkin seorang muslim sudah semua hafal. Walaupun tidak hafal, panggil jamaah masjid untuk bacakan surah Al-Baqarah. Saya undang bapak-bapak semuanya ke rumah saya. Ada apa? Untuk memintakan pertolongan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Baqarah. Ini lebih baik, karena mungkin belum tahu ilmunya. Maka jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai dasar akidah, kekuatan rumah tangga kita, kekuatan rumah kita dari gemburan-gemburan orang lain, maka jangan sampai minimal dalam seumur hidup kita ini sudah kita bacakan Al-Baqarah di dalam rumah kita. Ini menjadi benteng yang kuat, terhindar dari godaan-godaan syaitan laknatullah alaih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai rumah-rumah dalam perspektif Al-Qur'an yang harus kita ambil menjadi pedoman dan kita laksanakan di dalam rumah kita untuk bisa menjadikan kita orang yang dewasa. Diberi rumah, lalu kita menggunakan rumah, lalu suatu saat Allah akan tanya tentang rumah, kita bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang Nabi SAW ajarkan. Usikum nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.